langsung ramaikan kolom komentar dan berikan daripada kalian punya prediksi langsung di kolom komentar. Yes, pokoknya kalian ketik 1 yang ingin melihat kutukan Lucian hilang. Nah, Betul, ketik 2 kalau pengen melihat victim masuk ke final. yes, betul sekali. Itu dia. 1 atau 2 guys, choose your poison. Dan ini dia di bagian bawah. Rikit bener kan, langsung Bubuk ya. habis bubuk banget itu, berapa persen lagi darahnya. Dan bahkan Ignite pun gak dikeluarin sama Xiaoqi. Dan sendirian akhirnya dari arah Sycamore harus sedikit berhati-hati. Kalau misalkan Xiaoqi punya Justice Punch ya, ini bakal berbahaya banget buat Sycamore. Yes, nah untungnya masih belum level 2 juga, jadi kayak mereka masih berani. Lihat Sycamore berani banget buat ada di depan sana. Coba buat gocek-gocek, karena lawan juga Ziggs gitu. Ziggs kan perlu skill ya buat melakukan poking dan juga clear wave dibandingkan sama Lucian yang tentunya lebih cepat bisa clear wave-nya sendiri. Tapi kita lihat di sana udah ada 2 orang pemain dari MBR yang sepertinya sudah melihat bahwa ada Idrus di area Raptor kematian ya. Betul, Raptor kematian bisa berbuat jadi hal yang buruk buat dia. Betul, hal yang tidak-tidak. Betul, tapi Owens hati-hati, ada Arma di sana ditabrak langsung sama tim dari victim kali ini, tapi ada tembakan dari seorang Jace. Shock Blast harus bisa dihindari tadi. Sedikit melenceng ya dari sedikit 5 meter dari sudut gawang. Iya, itu kayaknya tampaknya kayak ukuran derajatnya agak sedikit itu ya kalau misalkan dikalkulasikan secara aritmatika. Waduh. Tapi itu dia. MBR bakal mencoba untuk trading di bagian bawah, mendapatkan beberapa plating. Karena memang God Gatsby bakal kesulitan, apalagi dikasih 1 trinket di dalam turretnya, otomatis positioningnya bakalan awkward abis. Dan ini dia, coba buat masuk dari arah seorang Onion King. Coba buat test the fear, flash melarikan diri tapi tidak bisa menyelamatkan dirinya karena memang kuncian dari arah 2 orang terlalu besar untuk dihadapi seorang Ziggs di menit yang kedua kali ini. Yes, dan gak ditukar sama apa-apa juga di bagian Baron gitu. Platingan juga gak dapat, gak ada kill yang didapatkan juga sama tim dari victim. Jadi belum ada cuan yang didapatkan kali ini, itu artinya sama dengan rugi ya dari tim victim sendiri. Sementara yang udah kita bahas juga di area mid sepertinya mending gak usah dibahas ya sama kita berdua. Kayak udah gimana mereka aja gitu. Iya. Gak menarik. Karena apa yang lu harapkan sama Garen lawan Twisted Fate gitu loh. Garen gak bisa solo kill Twisted Fate. Kalau misalkan Play Arthur yang gak ngadi-ngadi ya. Dan Twisted Fate pun gak bisa matiin si Garen gitu loh. Kayak ya udah, ini bakalan tetap plain aja, clear wave terus aja. Sampai ke arah mid ya, paling ya mid gamean mungkin nanti ketika dia udah punya rapid fire cannon, punya jarak juga buat ngeluarin gold cardnya, mungkin itu bisa nanti buat ngejar dari ke arah Garen-nya sendiri. Sementara itu kita lihat Jace, udah gue bilang Jace tuh satu champion sekarang ya, di patch sekarang yang punya laning pass paling kuat. Makanya lihat wave-nya tuh pasti kedorong ke arah sana. Dan jadi Onion King dengan marah masuk, tapi lihat Garen justru membalikan keadaan kali ini, dikasih stiker penguin tanda tanya langsung sama teman-teman MBR. Kata seorang Alves, makan nih Demacian Justice gua cedar. Waduh, keadilan untuk MBR ya, bukan untuk Demacia tampaknya. Dan God Gatsby nggak dikasih main, men. Waduh, victim ini dalam bahaya ini kalau misalkan posisinya kayak gini terus. Dan kita lihat dari sisi replaynya, engage-nya udah bagus banget. Xiaoqi flash shield of Duran, tapi sayangnya dia nggak punya satu Heroes Entrance yang otomatis dia nggak punya engage yang lebih mantap lagi. Seharusnya nanti flashnya bisa ditahan sedikit. Kalau misalkan udah level 5 dia datang dengan Heroes Entrance, itu jadi follow up CC gitu loh. Tapi dengan nggak ada Heroes Entrance itu bakal jadi satu upaya satu-satunya bisa gua katakan yang dimiliki oleh victim 365. Dan di menit keempat 2 poin kill diamankan oleh MBR. Dan dari sisi gold, Owens memang nggak ketinggalan, tapi dari lane-lane lainnya bisa gua katakan Onion King cukup unggul. Dari sisi Sycamore jauh lebih unggul, bahkan 4.500 berbanding 2.900, men. Dan karena memang Xiaoqi-nya muter-muter terus, dari sisi farming pun otomatis bakalan sedikit kurang tampaknya dari arah victim. Yes, betul sekali Cesar. Tadi mungkin kalian bisa mendengar ya dari suara getirnya Cesar gitu. Kayak dia greget banget dengan apa yang dilakukan oleh victim sebetulnya. Dan kali ini dari victim sendiri mereka harus cari cara gitu. Apalagi Major Monster juga belum keluar. Di Major Monster kali ini mereka harus sudah siap buat rebutin Major Monsternya. Karena kalau semisal dia bisa menang team fight di Major Monster, misalkan 4 atau 3 orang hilang dari tim MBR, dia dapat Major Monsternya, dia dapat keunggulan, bisa berbalik keadaan. Iya, itu dia makanya nih, karena ternyata MBR gak coba buat ambil di bagian Drake-nya juga ya, langsung masuk follow up ke arah atas juga, meskipun tadi udah ada sedikit
pergerakan masuk ke arah Infernal Drake. 3 game Infernal Drake semua. Early-nya ini, Mohon maaf nih. mohon maaf, gimana nih? Ini konstipasi atau seperti apa nih tampaknya? Tapi ini dia, MBR bakal mencoba untuk setupnya. Dia punya Kha'Zix, otomatis bakalan sangat cepat buat clear daripada Drake maupun Referral. Tapi ternyata Idrus bakal mencoba untuk terus-menerus menarik daripada objektif yang berada di bagian atas. MBR pun sedikit kebingungan dan akhirnya meninggalkan seorang Bolak-balik ya. Onion King sendirian untuk mendapatkan beberapa damage masuk ke arah Infernal. Dan fight-fightnya, misalkan victim gak menyadari hal tersebut, tapi ternyata bakal coba disadari, dia shift strike, langsung maju ke arah depan dan lihat damage-nya besar banget. Alves dalam bahaya, tapi ternyata root-nya bakal coba untuk dibuka oleh seorang Rigid, masih bisa dipukul mundur dan Infernal Drake bakal diamankan terlebih dahulu oleh MBR. Yes, dan ini dia Idrus masih berusaha untuk mendapatkan referral untuk menukar kerugian yang terjadi. Ternyata tidak ada pertukaran nyawa ya di antara Major Monster kali ini. Sementara itu referral akan langsung dilepaskan di area mid untuk memperluas daerah kekuasaan seorang Flay Arthur tentunya. Dan Alves harus sedikit mundur kali ini dengan Garennya sendiri karena memang di area gak pecah. Pecah. Mohon maaf, kaget saya. Pecah. Ada wave juga, ada wave juga. Aduh. Santai. Kalau gak pecah rugi, Bos. Mohon maaf, Bos. Kirain Anda kaget sama omongan mau jadi live stream Apa, ya. Dia Katanya bilang Ijal apa? Bokem ganteng banget katanya. Wah, berisik mau Waduh. janda. Dia mau ke Bandung bulan depan itu biar dijajanin. Waduh, oke. Tapi ini dia. Ternyata langsung di-ignite. Gak dikasih pulang. Idris mau pulang, gak boleh sama Alves. Langsung ketahuan di-ignite, gak jadi recall. Dan bahkan sekarang outer turret di bagian Baron Lane bakal menjadi bahaya untuk victim 365. Destiny dibuka, semua informasi sudah mulai masuk dan bahkan road pun masuk dari arah MBR. The Killing pun sudah mulai dikeluarkan. Tapi ternyata coba buat engage, masuk ke bagian dalam. Ada Mega Infernal Bomb langsung saja menghilangkan wave minion yang dimiliki oleh MBR. Dan tidak bisa melakukan apapun untuk beberapa detik ke depan. Dan sambil menunggu wave minion, masih mencoba untuk adu kodam, masih mencoba buat saling memancing satu sama lain. Dan itu dia, tidak terjadi apa-apa dan bahkan Onion King sudah mulai berputar masuk ke area bagian mid lane. Dan kali ini 3 orang unggul secara jumlah dan tidak ada upaya buat masuk ke bagian outer turret tampaknya, Bang. Yes, betul sekali. Sepertinya memang bukan hal tersebut yang diinginkan oleh tim dari MBR sendiri. Tapi kita lihat, Jace tadi hampir saja dari seorang Riven, tapi ternyata di Baron ketenangan tadi hanyalah sebuah ilusi semata kawan-kawan, karena ternyata itu pancingan yang sangat baik dari tim MBR. Hilang sudah kali ini satu pemain dari victim dan Ziggs kali ini kembali harus diculik oleh seorang Onion King. MBR kembali memegang gripnya kali ini. Penguin tanda tanya keluar lagi kawan-kawan ya. Betul, penguin bukan Pororo. Satu penguin, satu anjing. Itu stiker anjing itu sebenarnya cukup meresahkan loh, kayak anjing yang mana? Anjing yang nunggi gitu lah. Iya, itu agak sedikit meresahkan itu, kayak aduh. Itu Timo, coy. Itu Timo. Itu Timo, anjing dari mana? Bukan anjing itu. Itu Timo. Aduh, coba Haze keluarin lagi Haze. Oke, tapi itu dia. Masih sedikit bisa gua katakan unggul masuk ke arah MBR. Dari sisi gold belum terlalu jauh, 4 poin kill, dan dari sisi turret pun benar-benar sudah coba untuk dibersihkan sama MBR ya. Dan victim pun sebenarnya masih sangat bisa buat melanjutkan fight-nya satu sama lain. Dan ternyata Ludens yang bakal jadi item pertama untuk Twisted Fate-nya Flay Arthur kali ini. Wow, cukup menarik ya. Ludens Echo diambil oleh Flay Arthur sendiri. Ludens Lich Band langsung dia. Itu artinya dia mau main damage area ya di sana. Betul. Dia akan sering pakai kartu merah harusnya. Dan Ziggs-nya juga melakukan hal yang sama dengan mengambil Ludens Echo di sana. But ini jadi satu hal yang menarik nih, Sar. Apa tuh? Karena MBR nih udah owning kalau menurut gua. Seenggaknya 65% lah game dia great gitu. Kalau misalkan masih kalah, fix Lucian ada kliniknya, coy. Betul, ini ada kutukannya. Ini gak mungkin kalah soalnya ini kayak 65% udah dipegang sama MBR. Iya, kita perlu undang pesulap merah nih ya buat. Iya, untuk mengungkap triknya kayak gimana gitu. Trik Lucian kalah terus ada gitu. Ada apa gitu. Aduh, tapi itu dia di menit yang menuju ke 10. Belum ada pergerakan yang berarti dari arah victim dan juga MBR menunggu objektif yang kedua, yaitu Referral bakal muncul 20 detik lagi. Tapi itu dia Inner Flame. Coba buat dipancing keluar daripada persembunyiannya. Sweeping Lens juga dikeluarkan oleh Onion King. Cukup beresiko sebenarnya seorang Onion King yang berada di bagian depan. Itu rawan banget blunder dari arah MBR. Soalnya kalau Onion King mati di situ, Referral bakal free buat victim 365, Bang. Betul, terus sudah pasti dimajuin juga sama victimnya. Untung sekali ya tadi, hampir saja sebetulnya tidak ada pergerakan yang dilakukan juga oleh tim dari victim sendiri. Kali ini kita lihat ada boost kematian
mencoba untuk dicekkah oleh para pemain dari MBR atau enggak. Sepertinya enggak akan dicek juga. Sementara itu ada satu orang yang memancing Jace rupanya dari seorang Owens. Terlihat juga beberapa pemain dari MBR ada di area atas mencoba untuk diusir terlebih dahulu kali ini. Namun sepertinya Bush kematian masih belum dilepas juga ya sama victim. Betul. Belum dilepas sama sekali. Ya. Dan berusaha untuk poking-poking aja pakai bouncing bomb. Tapi tentu saja MBR Ayo mereka lo, punya itu defense, lihat mereka Garen. punya Garen yang otomatis secara pressure dan juga presence ini bakal jauh lebih besar. Destiny pun dibuka, informasi sudah mulai masuk tapi ternyata terlalu cepat. Clear yang dilakukan oleh seorang Onion King. Langsung flash, melarikan diri. Dan bahkan saya satu orang terkena satu gold card. Tapi ternyata satu lagi Transcendent Embrace bakal mengunci pergerakan daripada Idrus. Coba untuk masuk. Garen menjadi bola-bulanan warga. Dan Mega Infernal Bomb mengakhiri riwayat daripada Garen itu sendiri. Play Arthur masuk. Masih ada lagi daripada Broken Wings yang melarikan diri. Tapi di bagian belakang. Oh my god, Idrus berhasil ter-take down oleh seorang Onion King. Upaya untuk mencari buronan yaitu seorang Onion King dilakukan oleh victim dan menuju ke bagian Mountain Drake yang sudah mulai tersedia dengan 3 orang yang tersisa dari area MBR mencoba untuk melakukan pressure dan Onion King coba buat mendapatkan satu pergerakan masuk ke bagian depan dan ternyata bakal coba untuk di cancel. Oh my god. Tapi gak bakalan cukup karena lihat udah mulai balik 50% HP. Mountain Drake coba buat masuk lagi. Aduh. Owens terlalu beresiko. Shock Blast gak kena siapa-siapa. Xiaoqi juga hampir saja kena root. Dan ini dia, The Killing dibuka. Damage besar banget dari Xiaoqi tumbang. Destiny dibuka. Idrus baru datang. Mountain Drake yang hilang. Dan Demacian Justice kecoanya melompat-lompat. Musim hujan sudah datang. Kecoa pun berdatangan. Dan bahkan MBR masih menekan sampai ke arah inner turret di bagian bawah. Dan victim kocar kacir Bung Ijal. Wah gila sih. Kayak lu cuman aduh gila. Itu kecoa cuman ngilang doang. Victim panik banget coy tadi. Lu lihat gak sih tadi kayak mereka lagi fokus buat ke Mountain Drake. Nah, Sampai ditarik loh. Langsung kenapa dia nggak tuntasin aja? Udah kayak do or die coy. Habisin aja udah Mountain Drake-nya. Ini jadi rugi banyak. Dia kehilangan Mountain Drake, dia kehilangan orang juga saat dia apalagi Jace yang harus mati gitu di tangan seorang Garen. Dan ini bad sih buat victimnya sendiri. Tadi ragu-ragu. Gue yakin kayak victimnya ini antara kita mau hajar dulu Onion King-nya atau kita mau fokus Mountain Drake. Itu dia. Terus mereka kayak, oh Mountain Drake dulu. Ternyata gak kuat. Masih bisa, oh ini kayaknya bakal kecuri. Oke, kita reset aja. Dan akhirnya mereka jadi gak dapet apa-apa. Ragumu rugimu. Waduh, ragumu rugimu, Lukaku bukan Lukaku tampaknya ya. Tampaknya dan kali ini victim masih mencoba untuk dapetin kesempatan lagi dan Alves kembali mengeluarkan penguinnya. Memberikan tanda tanya terhadap pergerakan yang dilakukan oleh seorang victim. Destiny dibuka dan itu dia 3 orang bahkan Shield of Durance dan juga Flash, Mega Infernal Bomb dan juga The Killing di bagian belakang belum ada yang bisa mendapatkan seorang Sideboard. Terlalu berbahaya, langsung mundur. Shock Blast juga dilemparkan oleh seorang Owens. Tapi here come Haze bro, Riven datang dan langsung menumbangkan seorang Owens. Tidak bisa ngapa-ngapain. Garen pun hanya memberikan darahnya dan juga keringatnya di bagian depan dan tentu saja tidak bakalan berpengaruh banyak untuk keberlangsungan hidupnya. Dan juga Rift Herald bakal coba untuk dibuka. Inner turret bakal dibongkar sama MBR dan bahkan mungkin menuju ke arah inhibitor yang bakal coba untuk diseruduk oleh Rift Herald ya. Coba ditahan dan ternyata masih bisa diamankan oleh victim tampaknya. Ya, ini gua mungkin paham ya apa yang akan dilakukan sama victim sekarang. Victim mungkin bakalan nunggu ke late game gitu. Nunggu dari Ziggs-nya sendiri bisa owning, bisa punya banyak item dan di situ dia bisa poking, di situ dia bisa Grand Infernal Bomb-nya sakit. Tapi lo harus ingat coy. Lo harus ingat sekali lagi kalau misalkan Lucian juga di sana sakit, kalau misalkan udah makin late game, di sana juga mereka masih punya Riven dan itu bakal susah banget coy buat kalian semua kalau misalkan pakai skema yang direncanain gitu mainan late game segala macam. Iya, ini susah sih. Maksud gua, kecuali lu bisa bonyokin seenggaknya sedikit dulu dari MBR. Kayak nanti di Major Monster berikutnya gitu misalkan Drake-nya lu yang dapat. Jadi kayak dua Drake lawan 1 Drake. Itu oke, lu mau ambil late game oke. Tapi kalau misalkan 3 Drake dikuasain sama MBR, iya itu susah. Lu mau ngapain coy? Iya, kalau victim bisa dapat 1 Drake itu masih ada kesempatan karena untuk sekarang Elemental Rift yang kali ini
ini scaling dragonnya udah Scaling kepala dragonnya OP parah, sih. ya, Kepala betul. gede banget. Lu dapet 3 Drake apalagi ada Infernal di dalamnya. Ya. Itu bakalan gede banget buat MBR. Dan itu dia, satu redemption. Coba buat dibuka vision juga dari arah MBR. MBR main visionnya di 3 game ini benar-benar Bagus. oke banget. Bagus banget. Victim benar-benar kalang kabut. Gak bisa kebaca semua pergerakan mereka. Dan lihat, sekarang hampir setengah, bahkan jauh lebih dari setengah. Map benar-benar dikuasai sama MBR, Bang. Asli, ini bener-bener kayak udah dipantekin banget. Kayak keluar dikit, lu ngusir doang. Abis itu udah lu lihat ke depan, hutan lu udah hancur-hancuran gitu, udah hilang-hilangan. Tapi kita lihat, ternyata ada war yang terjadi lagi di sana. Grand Infernal Room kali ini disusul lagi dengan satu Cyclone berhasil ditumbangkan. Rikitnya lagi tapi yang berhasil ditumbangkan. Tidak ada beberapa orang yang berhasil ditumbangkan selain Rikit, tapi kali ini kita lihat Flash dilakukan juga. Ayo dan malah loh. ketemu kali ini, dibalikin lagi keadaannya. MBR menghimpit satu orang di sana dan Galio-nya harus pupus harapan. The Cooling bahkan lihat Revenge juga berhasil untuk mendapatkan. Namun Onion King harus pupus harapannya. Dihilangkan oleh tim dari Victim kali ini, tapi masih rugi juga, Sar. Waduh, tapi at least Onion King dapat duit dan itu Fly Arthur yang dapetin duit ya. Shutdownnya Fly Arthur, otomatis dari sisi damage, dari sisi gold dia bakalan nambah lumayan banget, gajian yang cukup gede seharusnya. Meskipun sekarang masih tanggal 13 dan 20 detik menuju Ocean Drake. Dan kita lihat sedikit replaynya ini di mana sebenarnya positioning dan juga satu baiting yang dilakukan sama Fly Arthur. Dia buka Destiny di depan buat mancing flashnya keluar dari arah Alves, maksa sebenarnya bukan mancing. Masih bisa masuk dan Onion King di sini udah kepalang maruk sih. Dia terlalu jumawa maju ke depan buat dapetin God Gatsby, tapi masih ada Fly Arthur di sana. Gold card langsung kena stun, gak bisa ngapa-ngapain, kena aggro turret juga tambahan damage yang lumayan. Dan sekarang momen penentuan antara Victim dan juga MBR menuju Ocean Drake. Drake yang ketiga. Kira-kira MBR bisakah membungkus 3 Drake sekaligus? Haze sedikit memancing. Masih ada satu Broken Wings dan bahkan 2 Broken Wings yang coba dilepas. Onion King terlalu besar damage-nya. Destiny dibuka dan bakal terlalu cepat. Gak bisa diantisipasi oleh Victim 365. Elves di bagian belakang hanya memberikan pressure tambahan juga 2 orang badan. Tidak bisa melakukan apa-apa dari arah Victim. And here we go. Udah, coy. Satu performa yang amat sangat cantik dari arah MBR. Langsung dikejar masuk ke bagian inhibitor turret. Ada Alves, ada Onion King. Double kill dan mungkin menuju triple kill untuk Onion King. And here we go. Victim berada di ujung daripada nasib mereka di Snapdragon Pro Series kali ini. Dan MBR masuk ke dalam Nexus dengan tidak adanya 20 detik. And here we go. MBR take the match and secure the final kali ini, Bang. Yes! Penguin tanda tanya di mana-mana kawan-kawan dan di ZZ. Unleash the Beast-nya gila banget sih MBR. Betul. Ini kalau misalkan di Pirates of Caribbean ya, ini ketika Davy Jones ngomong Unleash the Kraken. Wah. Langsung semuanya itu. Porak-porandakan Victim itu. Porak-porandakan. Oh my god. Dan gimana ya? enggak, yang selain daripada MBR yang berhasil comeback Ya. kenapa Anda ngancurin track record kami bertiga? Hah? Jadi Giliran kami milih yang sama dengan Anda. saya tuh beli kodam bukan buat saya menang, tapi buat menjerumuskan kalian semua. Emang ya. Tujuan kodam ini ya itu, cuy. Ini Pak Produser tolong di note ya nih, Ijal Bokem. Apapun yang dia pilih tolong yang kontra sama kita, oke? Aduh. Tapi bisa gue bilang MBR sih apa ya? Yang gue bilang di awal ya, dari sisi draft MBR lebih unggul bisa gue katakan, tapi itu tadi ada Lucian yang gue cukup takutkan. Dan mungkin kita bakal cek dulu untuk performa MBR dan juga Victim untuk game yang ketiga di highlight berikut ini. Yes. Sebetulnya ya Sar ya, sebetulnya Victim ada kesempatan buat menang, jujur aja. Kalau pas di Mountain Drake tadi, kalau misalkan mereka nggak ragu buat di Mountain Drake, karena gue yakin mereka ngerasa gak aman karena Onion King masih hidup gitu. Makanya kayak oke lah, kita mendingan tarik mundur aja karena udah terlalu sakit juga Onion King-nya. Padahal dia bisa banget buat secure hal tersebut gitu. Kalau misalkan mereka pede. Sementara itu dari beberapa war yang terjadi pun pemilihan Garen sama Riven menurut gue bagus banget. Meskipun lihat nih di momen ini sebetulnya dari Victim bisa banget balikin keadaannya dengan sangat-sangat baik sekali. Tapi sekali lagi dari Onion King-nya dia punya positioning yang bagus. Ini bener-bener unseen predator tuh bener-bener unseen predator cuy. Iya bener-bener. Ini unseen predator kayak definisi kecoa di rumah. Kecoa di rumah beneran gak kayak, kelihatan tiba-tiba terbang depan muka. Terbang gitu kan. Abis itu dia hilang kan kayak kemana gitu kan. kan. Banget. Emang bener-bener kayak gitu banget. Dan di sisi
tentu saja Onion King jadi MVP di match kali ini. 2 kali ya berarti ya. kali. Dia 2 match jadi MVP. Wow. Tapi ini dia dari sisi scoreboardnya memang lagi dan lagi Victim dikasih cuma 5 kill. Dan di 3 game sebenarnya kayak